Oke, sambil sudah tampilkan ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita lanjut di sini. Sudah tampilkan yang tadi ya, yang apa sih? Tampilan PPT tadi. Oke, sudah terlihat ya di situ? Teman-teman sudah terlihat? Oke, tadi kan sampai uji titik. Uji titik 0,0, berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Kalau uji titiknya 2,1, X-nya kita ganti berapa, Nak? 2. Y-nya kita ganti? 1. Betul. Nah, ya sudah. Berarti 3X, berarti ini kan 3X plus, loh kok nggak nyala? 3X plus 5, 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan 15. 3 kali 0 berapa, Nak? 0. 0. Berarti ini 0. 5 kali 0? 0. 0. Berarti kurang dari sama dengan 15. 0 tambah 0? 0. Kurang dari 15. Benar apa salah, Nak? Betul. Benar. Berarti ini B. Betul. Paham ya? Berarti kalau betul, nah gini. Tadi uji titiknya 0,0 itu di bawah atau di atas garis? Di bawah. Di bawah garis. Nah, betul. Kalau uji titiknya bernilai benar, berarti DHP-nya itu terletak pada daerah pada uji titik tersebut. Tadi kan uji titiknya di bawah, karena benar ya sudah, berarti DHP-nya di bawah. Tapi kalau nanti di sini bernilai salah, berarti DHP-nya yang atas atau yang bawah, Nak? Atas. Yang atas. Betul. Paham ya maksudnya ya? Kalau sudah tanya, misalnya sudah punya PTLDV. Nah, PTLDV-nya itu misalnya garisnya ya inilah anggap aja. Misalnya uji titiknya sudah 6, ini di sini di atas. Delalahnya di atas ini dia bernilai benar, berarti DHP-nya atas atau bawah? Atas. Kalau misalnya 6,6 ini di uji titik kok dia bernilai salah, DHP-nya yang mana? Bawah. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah, cepat sekali mengajari kalian. Ustazah senang. Nah, berarti ini, ya, Ustazah akan gambarkan. Sebenarnya DHP itu bukan yang kecil ini tok loh ya, Nak ya. Jadi semuanya ini loh sampai ke bawah, karena Ustazah ini ya keterbatasan dalam PowerPoint ini Ustazah buat sendiri ya. Jadi gini. Nah, sebenarnya dia sampai di sini karena Ustazah malas ngasih jadi pakai kotak. Paham ya? Jadi DHP-nya itu yang bawah sampai sini gitu. Mudeng ya? Jadi nggak cuman kotak yang segini tok, tapi sampai di sini sampai bawah, nggak berujung kayak gini. Bisa dipahami? Saya mau tanya, Us. Nah, boleh. Sampai yang ini, yang coret-coret ini sudah paham ya? Yang coret-coret ini? Sudah. Yang sampai bawah ini? Boleh. Insya Allah. Itu kan merah-merahnya kan sampai bawah-bawah itu kan, Us. Kalau misalkan garis hitamnya tuh boleh ditarik sampai mana, Ustazah? Apa? Misalnya? Kan garis merahnya itu kan ditarik sampai kertasnya habis gitu kan, misalnya sampai, maksudnya kayak nggak terhingga gitu kan. Kalau misalnya garis hitamnya itu ditariknya sampai mana, Us? Oh, sampai di situ boleh, itu karena kan memang PPT kan maksudnya kan terbatas, karena sudah nggak buat garisnya panjang sampai gini boleh, sampai panjang gini boleh, kecil gini ya boleh, terserah, Nak. Yang penting nanti kalau buat garis di bawahnya sini, atau garisnya perpanjang terus gitu ya. Tapi kan kalau besar-besar nanti hemat boros kertas, jadinya kecil aja nggak apa-apa, terserah. Garis hitamnya itu kan juga tak terhingga sebenarnya sampai yang penting melewati titik. Benar. Kan tadi titiknya ini pakai spotlight dulu. Titiknya kan ini sama sini. Ya udah, yang penting melewati titik ini kan. Kelebihan sedikit kayak gitu. Biar irit media menggambar kayak gitu. Bisa dipahami, Mbak Rona? Bisa, Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama, Nak. Yang lain sampai di sini ada yang ditanyakan, Botan? Ini ya udah, intinya ini sih pelajarannya hari ini cuman ini.
kayak gitu. Ada yang tanyakan? Saya mau nanya. Ini suara Mbak Farida. Oke, siap. Ya, mau nanya Ustazah, ada nggak kayak Boleh kondisi sekali. yang bikin itu tuh himpunan daerah himpunan penyelesaiannya itu terbatas, maksudnya kebatas sampai garis ini, semisal yang belum 0,0 gitu. Jadi maksudnya nggak terbatas gitu, bisa apa nggak, Us? Oh, maksudnya kamu cuman kayak di kota Ustazah ini toh? Ya, bisa apa nggak kalau kayak gitu? Ya, benar gitu. Kalau yang kita pelajari hari ini itu nggak terbatas nak di HP-nya. Kecuali nanti kalau yang apa ya itu ya, ada kayak himpunan titik-titik itu dia ada batasannya. Tapi kalau ini kita belajarnya yang nggak terbatas, nggak ada. Kalau yang materinya yang sudah sampaikan ini nggak ada. Dia sampai bawah sini, nggak terbatas kayak gitu. Oh iya, tapi bisa kan ya Us kalau semisal itu tuh terbatas? Bisa kalau dia dibatasi apa namanya kayak sampai berapa kayak gitu. Misalnya nanti daerahnya itu kayak ada apa ya semesta himpunannya itu berapa kayak gitu bisa. Oh ya. Masih Kayak ada. gitu. Ya sama-sama Mbak Farida. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada sudah lanjut sedikit. Ini jam berapa sih? Berapa ini nak? 10.21 sudah lanjut 10.30. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kemudian selanjutnya ini sih lah, ini ada Ustazah sudah buatkan, ternyata slide-nya Ustazah itu panjang banget ya. Bisa 2 kali pertemuan. Ini jadi ada uji titik yang tadi. Ya, catatan. Ya udah, nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini pokoknya udah sangat jelas sekali Ustazah menjelaskan di YouTube itu. Videonya kalau kalian nyimak itu insya Allah udah paham. Jika ketidaksamaan itu bernilai benar, maka di HP-nya adalah daerah yang memuat titik uji. Yang tadi toh 0,0 memuat titik uji, berarti dia di HP. Terus kalau jika ketidaksamaan itu bernilai salah, maka di HP-nya adalah daerah yang tidak memuat titik uji, kebalikannya. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Paham? Oke, Ustazah stop share. Coba Ustazah cari lagi yang ini. Tapi nanti Ustazah nggak nyukup ya ini waktunya ya. Sudah 10.22. Nanti yang lain silahkan dibaca sendiri. Seperti yang ini. Nah, nanti ini dilihat di YouTube ya. Ya di YouTube. Nah, nanti ini juga ada kayak gini. Ingat, kayak gini. Nanti udah ada Ustazah jelasin di video itu. Pakai suaranya Ustazah insya Allah. Sudah jelas lah. Terus nanti kalau tadi kan pakai uji titik ya. Kita uji titik. Titiknya kita masukkan. Lah, kalau yang ini PPT selanjutnya itu dia cepat banget, nggak usah menentukan di HP itu nggak usah pakai uji titik, jadi tanpa uji titik. Nah ini sudah Ustazah juga buatkan, ini ada poin A, yang poin A ini nanti gambarannya, dan yang poin B ini, yang Ustazah aslinya di HP. Dia kalau ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, di HP-nya di atas. Ini kalau kurang dari sama dengan, di HP-nya di bawah. Tapi kalau bentuk garisnya seperti ini. Kalau bentuk garisnya seperti ini, beda lagi. Nanti silahkan didengarkan, disimak yang sudah sampaikan di video itu. Kemudian nanti juga bawahnya ada ini. Nanti bisa dilihat juga ya di itu apa sih namanya di mana? Di YouTube kayak gitu ya. Oh iya, satu lagi Ustazah lupa belum menyampaikan. Nah, ini ada garis, tadi Ustazah lupa. Ada garis. Ini putus-putus atau nyambung, Nak, garisnya ini, Nak? Nyambung. Oh, kalau ini? Putus-putus. Ada yang tahu bedanya apa sebelum Ustazah jelaskan? Tahu nggak? Kalau, aduh, maaf. Kalau tandanya, kalau garisnya itu apa tadi namanya nyambung atau utuh, itu tandanya kalau apa? Tandanya kalau pakai pensil. Tandanya kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Paham ya? Jadi nanti garisnya utuh. Nah, kalau putus-putus ini, itu kalau tandanya apa? Kurang dari atau lebih dari, betul. Jadi yang membedakan tanda ini, nah, ada sama dengan ini loh. Kalau ada tanda yang ininya, berarti dia garisnya utuh. Kalau tandanya ini, berarti nanti garisnya buatnya putus. Sampai di sini bingung atau enggak? Buatan Us. Buatan. Oke. Karena sudah jam berapa ini? 10.24. Keterbatasan waktu juga. Nanti stop share. Nanti ya, silahkan
melihat langsung ya di videonya Ustadzah ya di YouTube ya, karena kalian ini kan jam 10:30 juga pelajaran. Nanti aja kalau udah jam pelajaran hari ini selesai atau nanti malam dilanjutkan lagi melihat video Ustadzah yang di-share Ustadzah. Nanti ada 2. Yang pertama materi ini ya. Tadi kan yang dengan uji titik sudah Ustadzah jelaskan, insya Allah paham. Kemudian yang tanpa uji titik nanti dilihat ada suaranya Ustadzah, insya Allah paham kalian nanti mendengarkan. Yang kedua nanti ada YouTube yang kedua itu contoh soal biar nanti kalian lebih paham kayak gitu. Terus nanti ada latihan soal seperti biasa, Ustadzah pasti menyediakan latihan soal nanti itu apa ya, dapat nilai plus, nanti bisa menambah nilai kalian kalau misalnya nanti nilai di rapot itu kurang seperti itu. Kemudian pokoknya jadi bahan pertimbangan Ustadzah. Kemudian nanti ada 4 soal. Itu gampang banget. Gampang banget. Kalau udah tahu tanpa uji titik, itu mengerjakannya mungkin 1 soal 2 menit, 3 menit kayak gitu. Nanti dicoba ya, yang 4 soal itu ya nak ya. Kemudian boleh nanti nyobanya nanti malam. Jadi sebisa mungkin kalau belajar itu mereview sedikit demi sedikit. Jangan nanti kalau misalnya PTS langsung wayangan itu jangan. Jadi sedikit demi sedikit kayak gitu. Sambil nanti melihat video yang belum selesai ini tadi. Kemudian nanti dikerjakan, terus langsung aja dikumpulkan di LMS seperti itu. Nah maksimalnya kapan Ustadzah? Kalau Ustadzah nggak memberikan maksimal sih, cuman lebih baiknya sampai minggu depan kayak gitu. Jadi nanti biar nggak ketumpuk-tumpuk seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan buat Nak? Insya Allah enggak usah dah. Enggak. Oke, kita sepakat ya. Besok minggu depan on cam semua, setuju? Setuju. Oke, Setuju. sip. Sip. Ini kan beda, ini ada suaranya, ada namanya kayak gitu kan. Beda kan kalau diajar Ustadzah melihat Ustadzah dengan ya LMS nggak dilihat gitu kan beda ya. Oke, mungkin dari Ustadzah itu saja. Sudah 10.26, Ustadzah mau mengajar, kalian juga pasti melanjutkan pelajaran. Maaf ya karena waktunya melebihi seharusnya sampai 10.15. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk menyimak yang belum Ustadzah sampaikan di YouTube-nya Ustadzah kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Oke, sudah. Oh iya, jangan lupa ya like, comment, subscribe gitu ya. Enggak, Ustadzah cuma bercanda aja ya. Jadi sebenarnya daring ini beneran memaksa semuanya itu untuk tidak malu. Padahal Ustadzah itu kalau kalian lihat WA Ustadzah itu profilnya enggak gambarnya Ustadzah ya, karena Ustadzah jarang kali post gambar kayak gitu. Nah, tapi ini karena pandemi jadi dituntut harus harus pede lah kayak gitu. Berani tampil kayak gitu. Maksudnya berani menunjukkan muka kayak gitu meskipun malu seperti itu ya. Oke, mungkin dari Ustadzah itu saja. Sudah minta maaf kalau ada kekurangan pelajaran hari ini, sudah bicaranya mungkin sana kemari kayak gitu. Semata-mata buat hiburan aja sih biar nggak sepaneng kayak gitu. Oh ya, terus prinsipnya pelajaran tahun ini kepala sekolah itu pengen guru bahagia, murid juga bahagia kayak gitu ya. Jadi prinsipnya kita harus bahagia kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada kritik saran gitu Ustadzah menerima sekali ya kalau misalnya ada kekurangan atau apa kayak gitu. Oke, mungkin dari Ustadzah cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Monggo di-unmute bareng-bareng yang kenceng. Yuk, ta. Astagfirullahaladzim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin hari itu cukup sekian dari Ustadzah. Semoga yang sudah sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa dipahami. Kalian tambah semangat belajar. Kita buka lagi lembaran baru di kelas 11 ini. Semoga lebih semangat. Seperti itu ya. Bersama-sama kita belajar dengan bahagia. Seperti itu. Sekian dari Ustadzah. Selamat melanjutkan materi setelah ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes, tetap sehat-sehat selalu ya nak ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah. Sama. Boleh silakan langsung keluar karena Ustadzah mengurusi 2 gawai ini. Nggak apa-apa langsung keluar.